Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberi nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Mika, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Ya baik, Wisnu, pemirsa, hari ini pembahasan kita menarik sekali. Mungkin kalau di film-film kita suka ngelihat kalau ada orang meninggal, terus dia bisa melihat jasadnya sambil berdiri, atau dia melihat jasadnya lagi didoain atau lagi apa. Iya, itu bener nggak sih ya? Kalau misalnya kita bisa lihat langsung jasad kita? Suka kebayang nggak sih? Bener nggak sih kalau kita meninggal bisa lihat jasadnya? Nah, kita ini akan membahas menurut Islam, apakah kita bisa melihat jasadnya? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Apakah manusia dapat melihat jasadnya setelah mati? Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dua dimensi yang berbeda. Yang pertama ialah dimensi jasad, dan yang kedua dimensi ruh. Keduanya memiliki keterikatan dan kesinambungan dalam hidup manusia. Satu di antaranya memiliki peranan yang penting. Bahkan, apabila salah satu di antaranya tidak berfungsi, maka keduanya sama sekali tidak berarti. Dari kedua dimensi itu, ada satu dimensi yang menjadi titik yang penting, yaitu dimensi ruh. Karena ruh merupakan sumber asli perbuatan anggota tubuh, yakni bila ruh tidak ada, maka anggota tubuh tidak ada gunanya. Karena anggota tubuh tersebut hanya berperan sebagai perantara bagi ruh. Tanpa ruh, dengan sendirinya anggota tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan pada hakikatnya sumbernya ialah ruh, yakni melihat, mendengar, mencium, dan berbicara, semuanya terkait dengan ruh. Mata, telinga, hidung, dan lidah hanya sekedar perantara untuk mengetahui masalah-masalah dalam hidup. Dalam sejarah filsafat dijelaskan bahwa ruh dan badan adalah dua substansi yang berbeda, yakni jasmani adalah sesuatu dan ruh adalah sesuatu yang lain lagi. Dan manusia ialah hakikat yang tersusun dari dua paduan yang berbeda sifat asli tubuh, ialah perpanjangan dan perluasan. Dan sifat aslinya ruh adalah berpikir. Tentunya, antara badan dan ruh ini terdapat suatu hubungan, dan yang menghubungkan keduanya adalah kelenjar atau pineal gland yang ada dalam otak. Teori lain mengatakan bahwa hakikat wujud manusia adalah ruh itu sendiri. Wujud manusia bukan komposisi dari badan dan ruh, yakni wujud manusia adalah ruhnya itu sendiri, bukan ruh sebagai satu bagian dari wujud manusia. Oleh karenanya, berdasarkan teori ini, antara ruh dan badan ada sejenis hubungan yang disebut dengan hubungan taktis, irtibat tadbiri, yang di dalamnya badan sebagai alat dan ruh sebagai pengelola. Kisah dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali, kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur 3 kali. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di dunia ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat kelak, mereka akan banyak mendapatkan banyak hidayah dari Allah sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia, yaitu dengan turunnya para malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Ia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridhonya. Keluarlah jasad ini sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkannya walaupun hanya sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Para malaikat memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia hingga sampai di langit dunia. Para malaikat meminta agar pintu langit dibukakan. Lalu dibukakan.
Mereka pun naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit di dunia, hingga sampai di langit ketujuh, dan Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Sehingga dia bisa menjawab, Robku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridha Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika ia melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, wahai Robku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan hartaku. Pemirsa beriman, sudah dijelaskan tadi bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal bisa melihat kembali jasadnya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terkadang diperlihatkan kepadanya jasadnya, dan boleh jadi juga tidak. Semoga dengan tayangan ini kita dapat menambah akan keimanan kita kepada Allah, karena sejatinya yang dapat menolong kita di akhirat nanti ialah amalan kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, biasanya kalau mungkin kita lihat di film atau kita punya bayangan ketika meninggal itu bisa ngeliat jasad, yang jelas sih dalilnya tidak ada. Dan dalil tidak ada di Al-Quran juga tidak ada. Cuman tadi ada satu kisah cerita ketika ada yang meninggal, ruhnya itu langsung dibawa sama malaikat langsung ke langit ke atas. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan kita bisa melihat jasad kita lagi. Iya benar sekali ya. Jadi memang seperti pembahasan berita Islami masa kini bahwa tadi memang seketika ada salah seorang sahabat ya pada zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang dikuburkan gitu kan, sampai Rasulullah itu menancapkan tongkatnya sambil melihat ke atas dan minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, Dan ini memang sering kita baca ketika kita lagi sholat setelah tahiyat akhir, kita kan minta itu perlindungan dari azab kubur. Semoga kita mudah-mudahan semoga kita semua terlindung dari azab kubur ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, untuk penjelasan kita yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang panji hitam. Panji hitam? Tahu nggak panji hitam? Bukan panji superhero loh. Panji hitam ini adalah nanti mereka itu biasanya akan muncul. Konon katanya mereka akan muncul di akhir zaman. Oh, oke. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi deh tentang panji hitam. Kamu juga belum gitu paham, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.